Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semua ya. Jadi di video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya di perjalanan saya menggunakan KM Kelut dari Jakarta ke Medan. Jadi posisinya sekarang kapal sudah bersandar di Batam. Saya dan Opung Aritonang ini berniat untuk membeli kepala charger karena kepala charger beliau ketinggalan di Jakarta. Jadi saya menemaninya untuk berkeliling Batam mencari kepala charger. Ini proses keluar penumpang yang tujuannya di Batam. Jadi kami keluar itu harus bawa tiket dan KTP untuk kembalinya lagi nanti. Kami menggunakan jasa taksi online untuk pergi ke daerah Nagoya untuk mencari kepala charger tadi. Setelah kami membeli kepala charger, langsung kami kembali ke kapal karena waktunya terbatas. Di Batam ini penumpang yang naik lebih banyak daripada penumpang yang turun. Jadi kapal lebih ramai setelah singgah di Batam ini. Di KM Kelut ini juga menyediakan jasa angkut barang, jasa kargo. Tapi kita harus menyewa satu kontainer full. Menurut info Bang Ari sih, satu kontainer ini berharga 25 juta untuk dari Jakarta sampai Batam. Nah, ini proses muat kontainer ke KM Kelut. Di Batam ini kapal juga melakukan pengisian ulang air bersih untuk menjaga stok selama perjalanan ke Medan. Dari yang saya lihat sepertinya KM Kelut mempunyai kapasitas 13 kontainer untuk sekali angkut. Pada pukul 11.50 kapal melanjutkan perjalanannya. Tadi sampai di Batam pukul 9.20. Artinya kapal berhenti selama hampir 2,5 jam di Batam. Dari pelabuhan Batu Ampar ini kita bisa melihat gedung-gedung tinggi yang ada di Batam. Itu bisa kita lihat ada Marriott Hotel Batam, salah satu hotel bintang 5 yang ada di Batam. Dari perairan Batam ini kita bisa melihat daratan Singapura yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit. Dua setengah jam kemudian kami tiba di Tanjung Balai Karimun. Di sini KM Kelut tidak bersandar di dermaga pelabuhan, melainkan hanya berhenti di tengah laut. Dan penumpang yang akan naik atau turun akan diangkut menggunakan kapal penghubung atau kapal feeder. Ini adalah kapal feedernya. Bisa kita lihat penumpang yang akan naik cukup banyak ya. Jadi sistemnya tangga di KM Kelut akan diturunkan ke kapal feedernya sehingga penumpang bisa naik dan turun. Di sini penumpang harus berhati-hati karena terkadang kapal feedernya naik turun mengikuti gelombang laut yang cukup tinggi. Menurut saya, apabila banyak barang bawaan, gak ada salahnya untuk menggunakan jasa porter. Hitung-hitung membantu warga lokal untuk mencari nafkah. Bisa kita lihat abang porter ini membawa 5 tas sekaligus. Tentu membutuhkan effort yang luar biasa demi menafkahi keluarga di rumah.
Pada pukul 6 sore sudah terdengar panggilan untuk persiapan berbuka puasa di restoran. Saya langsung menuju restoran dan mengambil makanan. Menu kali ini adalah ikan goreng, tempe goreng, dan sayur asem, serta dapat air mineral dan fruity. Saat sedang asik nongkrong di geladak kapal, tiba-tiba lampunya mati. Saya kurang tahu memang sengaja dimatikan atau lagi ada kesalahan teknis. Yang pasti jadi terasa horor di sini karena gelap sekali. Karena saya tidak bisa tidur pada malam ini dan saya mendengar beberapa kali pengumuman jadwal tayang bioskop di kapal ini, saya memutuskan untuk mencoba menonton bioskop di KM Kelut ini. Ini adalah film yang saya tonton. Kira-kira kalian tahu nggak ini film apa? Untuk harga tiketnya yaitu 15.000 selama kurang lebih 2 jam penayangan. Saya tidak nonton sampai akhir karena saya sudah pernah menonton filmnya. Saya hanya penasaran bagaimana suasana bioskop di dalam kapal ini. Pada pukul 3 pagi saya kembali ke restoran untuk makan sahur. Di sini saya merasa kedinginan karena suhunya terlalu rendah. Ditambah di luar cuaca sedang hujan. Pada pagi hari saya memutuskan untuk berjalan-jalan di dek 7. Terlihat beberapa ABK sedang melakukan perawatan kapal, yaitu mengelas dan mengecat bagian-bagian besi kapal untuk menghindari karatan. Nah, ini adalah kamar mandi di dek 5 KM Kelut. Terdapat 1 urinoir, kemudian ada 2 WC, dua-duanya WC jongkok ya. Ada semprotannya juga. Kemudian di sebelah sini ada 2 bilik mandi lengkap dengan showernya. Menurut saya sudah cukup bersih lah, sudah nyaman untuk mandi di kapal ini. Pilot sudah terpantau menaiki KM Kelut, artinya tidak lama lagi akan memasuki area pelabuhan Belawan. Ini adalah momen KM Kelut berpapasan dengan kapal tanker dan saling menyapa menggunakan klakson. Pelabuhan Belawan sudah mulai terlihat. Di sini KM Kelut beberapa kali membunyikan klakson karena banyak nelayan yang sedang mencari ikan. Pada pukul 12 siang, kapal pemandu sudah bersiap-siap untuk membantu kapal Kelut bersandar. Melihat kapal pemandu ini mengingatkan saya pada mobil bom bongkar karena bentuknya yang oval dan di sekelilingnya dipenuhi dengan karet. Fungsi karet di sekeliling kapal pemandu ini adalah agar tidak merusak bagian kapal yang dipandu. Kalau nggak ada karetnya kan pasti benturan lebih kuat dan bisa mengakibatkan kerusakan di lambung kapal.
Bisa kita lihat kapten dari kapal pemandu ini sangat santai melakukan pekerjaannya. Pasti dia sudah sangat mahir. Sekarang lagi proses putar balik KM Kelut yang dibantu oleh kapal pemandu. Jadi depannya ditarik dan belakangnya didorong. Untuk footage pada saat menuruni kapal saya tidak merekam karena terlalu banyak porter yang cukup meresahkan ya. Jadi saya cukupkan videonya di sini. Jangan lupa share, subscribe, dan komen.